Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Selanjutnya kita akan memasuki materi kelas 6, tema 6, subtema 3, tentang masyarakat sejahtera negara kuat. Kalian tentu selalu mengikuti upacara bendera, bukan? Upacara bendera bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan jiwa patriotisme. Dengan cinta tanah air dan jiwa patriotisme, diharapkan timbullah usaha untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, terciptalah masyarakat sejahtera negara kuat. Itu ada contoh upacara bendera merah putih. Selanjutnya, pembelajaran yang pertama. Ayo berdiskusi. Sebagai manusia, kalian harus mampu menjalankan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba diskusikan dengan teman sebangku ya. Tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab di buku tugas. Kata tanggung jawab tentu sering kalian dengar. Setelah berdiskusi mengenai tanggung jawab, apakah kalian bisa menjelaskan arti tanggung jawab dan menyebutkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Ayo perhatikan bacaan berikut. Ayo membaca. Siswa membaca teks tentang wujud tanggung jawab sebagai warga negara yang ada di buku siswa halaman 106 sampai 107. Coba kalian buka masing-masing bukunya pada halaman 106 sampai halaman 107. Selanjutnya, siswa lain menyimak dan memahami isinya. Ayo berlatih. 1. Setelah membaca teks di buku siswa halaman 106 sampai 107, coba tentukan kata kunci pada judul. Berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan isi teks. Kemudian, ceritakan perkiraan kalian di depan teman-teman kalian semua. 2. Sekarang, coba sebutkan gagasan utama di tiap paragraf dan letaknya. Tuliskan dalam tabel seperti berikut. Ada paragraf pertama, itu gagasan utamanya seperti apa, ada di kolom. Terus letaknya di awal atau di akhir, nanti dicari sendiri. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 hingga 5 siswa bersama teman sekelompok kalian. Berilah contoh-contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah hasil pencarian kalian dalam kolom berikut. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya 1. Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian diskusikan bersama teman kalian dan diisi di kolom tersebut. Tulislah kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Ayo menulis. Kalian telah mengetahui upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, bukan? Sekarang, coba lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tulislah hasil dengan menggunakan bahasa dan kalimat kalian sendiri dalam kolom seperti berikut.
Upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. 1. Saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Nomor 2, 3, 4, dan 5 dilanjutkan. Selanjutnya, ayo membaca. Coba lakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau pejabat pemerintah yang ada di sekitar rumah kalian. Ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Kemudian, buatlah laporan hasil wawancara dan serahkan hasilnya kepada guru untuk dinilai. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang kedua. Ayo mengamati. Amatilah gambar reklame berikut. Itu ada gambar tentang ayo, mari kita lindungi buah hati kita dengan mengikuti imunisasi. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana bunyi tulisan pada reklame di atas? 2. Gambar apakah yang terdapat pada reklame tersebut? 3. Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? 4. Lembaga apakah yang memasang reklame tersebut? Selanjutnya, ayo berdiskusi. Setelah mengamati sebuah reklame serta mengetahui isi dan tujuannya, dapatkah kalian menjelaskan pengertian reklame? Coba diskusikan pengertian reklame bersama dengan teman sebangku secara benar. Tuliskan hasilnya di buku tugas. Ayo membaca. Ada macam-macam reklame. Reklame merupakan suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk berupa barang atau jasa kepada konsumen. Berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi reklame komersil dan reklame non-komersil. Berdasarkan sifatnya, reklame dibedakan menjadi reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Berdasarkan jenisnya atau medianya, reklame dibedakan menjadi reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Contoh reklame media visual atau baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Perhatikan beberapa contoh reklame media visual berikut. Ada baliho, itu ada katalog, brosur, dan spanduk. Kalian bedakan dan perhatikan baik-baik gambarnya. Ayo mengamati. Amatilah reklame media visual di bawah. Apakah nama reklame media visual tersebut? Ingatkah kalian mengenai masa pubertas? Sekarang, coba tuliskan ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan ciri-ciri pubertas anak perempuan pada selembar kertas. Kemudian, kumpulkan tulisan kalian kepada guru. Itu ada contoh reklame. Safari, Edukasi, dan buku puasa bersama. Memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu ayo membaca. Siswa membaca teks tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab yang ada di buku siswa halaman 118 sampai 119. Kalian buka halaman kalian, halaman 118 sampai 119. Siswa lain menyimak dan memahami isinya. Selanjutnya, ayo berlatih. Teks di atas adalah teks non-fiksi yang mengandung informasi dalam tiap paragraf. Informasi penting tersebut dapat diketahui dari gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Tuliskan temuan kalian dalam tabel berikut.
paragraf yang pertama, yaitu gagasan utamanya apa, terus informasi penting yang kalian dapat bisa ditulis dalam kolom tersebut. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 hingga 5 siswa. Bersama dengan kelompok kalian, diskusikan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk tabel seperti berikut. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkannya. Itu ada 2 kolom. Yang pertama tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, yang kedua yaitu dampaknya yang akan ditimbulkan. Contohnya, tertib membayar pajak akan berdampak seperti apa, yaitu pembangunan bangsa dapat berlangsung dengan baik. Nanti kalian isi kolom yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jangan lupa dampak yang timbul isi juga. Kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tua, buatlah clipping tentang upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Mintalah pendapat orang tua kalian dalam memilih gambar, artikel, atau berita yang akan kalian ambil dari majalah, koran, dan sumber lainnya. Kumpulkan clipping yang telah kalian buat kepada guru untuk dinilai. Refleksi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab. Yang pertama, upaya apa sajakah yang dapat kalian lakukan untuk memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera? 2. Apakah kalian sudah bisa menyebutkan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara? 3. Apakah kalian sudah bisa menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi? 4. Apakah kalian sudah bisa membuat clipping tentang upaya pengembangan kehidupan kebangsaan? Memasuki pembelajaran yang keempat. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Itu ada keempat gambar tentang ingat demam berdarah, ingat 3M. Yang kedua, selamatkanlah dunia pendidikan dari narkoba. Yang ketiga, bijak memilih makanan. Yang keempat, matikan rokok Anda sekarang. Amati baik-baik gambar keempat ya. Selanjutnya ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sekelompok kalian, berdasarkan gambar reklame di atas mengenai hal-hal berikut. 1. Apakah isi setiap reklame pada gambar di atas? 2. Menurut kalian, apakah reklame pada tiap gambar di atas menarik? Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Carilah gambar baliho dari buku atau majalah. Tempelkan gambar yang kalian temukan di buku tugas. 2. Apakah yang akan kalian tulis dan kalian gambar jika kalian diminta untuk membuat baliho tentang pemberitaan hidup sehat agar sejahtera? 3. Gambarlah rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat agar sejahtera. Kalian dapat mencari beberapa gambar di media cetak atau internet untuk mendukung rancangan kalian. Gambar-gambar tersebut dapat kalian gunakan dengan teknik montase. Buatlah rancangan baliho pada selembar kertas. Ayo menulis. Lengkapilah 2 kalimat berikut. 1. Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki antara lain. Yang kedua, ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan antara lain. Ayo membaca.
Siswa membaca teks tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di buku siswa halaman 125. Kalian buka buku kalian masing-masing pada halaman 125. Siswa lain menyimak dan memahami isinya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Jika tidak, apa judul yang sesuai menurut kalian? Tulislah pendapat kalian dalam kolom berikut. Kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tua, lakukan pengamatan terhadap saudara kalian yang sedang berada pada masa pubertas, minimal 2 orang. Jika kalian perempuan, amatilah saudara kalian yang perempuan bersama ibu. Jika kalian laki-laki, amatilah saudara kalian yang laki-laki bersama ayah. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Ciri-ciri pubertas. 1. Nama saudara kalian yang kalian amati. Terus ciri-ciri pubertas yang sedang dialami seperti apa? Itu ada 2 saudara yang harus kalian amati. Refleksi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab. 1. Apakah kalian sudah bisa menjelaskan isi reklame? 2. Apakah kalian sudah bisa menyebutkan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan? 3. Apakah kalian bisa menjelaskan keterkaitan judul bacaan dengan isinya? Selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang kelima. Amatilah gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Ayo mengamati, amatilah gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar di atas menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Tuliskan pendapat kalian di buku tugas. Ayo membaca. Carilah beberapa gambar tentang masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kalian anak laki-laki, carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Jika kalian anak perempuan, carilah gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan anak perempuan pada masa pubertas. Tempelkan gambar yang kalian temukan pada kotak di bawah. Berilah keterangan di samping gambar. Keterangan berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Kesimpulan, pubertas masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah. Ayo membaca. Siswa membaca teks tentang kerjasama mewujudkan masyarakat sehat yang ada di buku siswa halaman 130-133. Siswa lain menyimak dan memahami isinya. Ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Coba bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapat setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandingan kalian dalam bentuk tabel atau diagram di buku tugas. Refleksi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab. Apakah saat ini kalian sudah mengalami masa pubertas? Apakah kalian sudah dapat menyebutkan perbedaan masa kanak-kanak dengan masa pubertas? Apakah kalian bisa mendeskripsikan keadaan masyarakat sejahtera? Apakah yang akan kalian lakukan untuk menyejahterakan hidup? Pembelajaran yang keenam. Ayo membaca. Siswa membaca teks tentang Kemenak Banjarnegara raih penghargaan pajak dari KPP Pratama yang ada di buku siswa halaman 136. Siswa lain menyimak dan memahami isinya. Ayo berlatih.
Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapat setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandingan kalian dalam bentuk tabel berikut ini. Informasi yang didapat dari judul bacaan dan setelah membaca teks serta kesimpulan. Informasi yang didapat dari judul bacaan, informasi yang didapat setelah membaca teks, kesimpulan, informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak sama. Ayo berlatih. Ajakan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dapat disampaikan melalui reklame. Dapatkah kalian berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Misalkan, kalau diminta untuk membuat reklame sederhana. Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Ingatkan kamu yang dimaksud dengan reklame, apa saja media reklame, tuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan di buku tugas. Ayo mengamati. Poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual adalah gambar dan tulisan. Menurut kalian, bagaimanakah ciri-ciri poster? Tuliskan ciri-ciri poster di buku tugas. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat poster. Itu ada pewarna, cat. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang akan kalian buat. 3. Sempurnakan sketsa gambar dengan cara menebalkan garis dengan menggunakan spidol dan krayon. Yang keempat, tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Yang kelima, warnai gambar poster yang telah kalian buat agar tampak menarik. Ayo berkreasi, buatlah poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilihlah salah satu tema berikut ini. 1. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang keempat, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Buatlah poster kalian pada selembar kertas, kemudian kumpulkan karya kalian kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai. Tuliskan alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Tuliskan juga gambar dan teks yang akan kalian tuangkan dalam poster. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Materi kelas 6, tema 6, subtema 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.